Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang sistem kardiovaskuler. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, sistem kardiovaskuler ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, serta katup, serta nanti kita juga akan belajar tentang beberapa fungsi jantung, pembuluh darah itu sendiri, serta hubungan antara bunyi jantung dan katup-katup jantung. Ya, teman-teman, kita lihat ya, jantung itu tempatnya ada di dalam kafum torak, di mana jantung itu animasinya seperti ini ya, dia bekerjanya simultan, diperantarai oleh otot-otot jantung yang mana pergerakan ini diawali dengan stimulasi dari nodus sinoatrial. Nanti kita akan belajar di slide-slide berikutnya. Kita bisa lihat di sini ya posisi jantung ya teman-teman ya, dia ada di tengah di dalam rongga dada. Ini adalah rongga dada di sini, kemudian dipisahkan oleh dipisahkan dengan kafum abdomen oleh diafragma ya. Diafragma ini otot ya teman-teman ya. Kemudian jantung ini erat hubungannya juga dengan saluran nafas. Dia di dalam rongga dada itu menghuni rongga dada bersama dengan paru-paru. Jadi dia memang ada di tengah, cenderung ke sebelah kiri gitu. Ya, jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari 3 lapisan jaringan ya teman-teman, perikardium, miokardium, dan endokardium. Kemudian dia bekerjanya menyerupai otot polos. Fungsi jantung ini dia merupakan organ yang berguna, yang berfungsi secara utama adalah sebagai distribusi darah ke seluruh tubuh. Bentuk jantung itu sendiri seperti jantung pisang ya bentuknya, jadi memang khas, ada basis, ada apek gitu ya, ada pangkalnya, ada ujungnya, di mana bagian atasnya dia tumpul, dia disebut juga sebagai basis cordis, dan bagian bawahnya dia agak runcing yang dinamakan sebagai apek cordis. Tadi yang sudah kita pelajari sama-sama, memang bentuknya itu hampir mirip seperti jantung buah pisang. Nah, letak jantung ini tadi kita sudah lihat sebelumnya ya, di animasi sebelumnya, dia ada di kafum torak, dia ada di tengah kafum torak itu ada sebuah ruangan namanya mediastinum. Nah, dia letaknya ada di situ, yang mana dia menghuni di rongga dada itu ada paru, ada jantung, dan juga saluran pernafasan serta kardiovaskuler yang lain. Nah, di apek ini, di ujung jantung ini, dia kalau kita raba ya, di dada itu ada sebuah tempat denyutan jantung itu teraba paling keras yang kita sebut sebagai ictus cordis. Nah, jantung ini secara normal ya teman-teman itu beratnya kurang lebih 250 sampai 300 gram pada orang dewasa, kurang lebih sebesar genggaman tangan manusia itu sendiri. Baik, kita tadi sudah belajar tentang lapisan-lapisan jantung. Lapisan jantung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Perikardium ini adalah sebuah selaput ya teman-teman, di mana dia membungkus jantung. Perikardium ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perikardium fibrosa dan perikardium serosa. Nah, selanjutnya adalah lapisan miokardium. Lapisan miokardium ini merupakan lapisan otot yang membentuk sebagian besar dari dinding jantung itu sendiri. Serat otot ini tersusun secara spiral dan melingkari jantung, dan dia yang kemudian nanti akan banyak prosesnya dalam pergerakan dari jantung itu sendiri. Nah, bentuk otot jantung ini dia bentuknya spiral ya teman-teman, dia bekerjanya secara tidak sadar dengan pengendalian intrinsik, bekerja 24 jam nonstop, tidak ada fase istirahat ya teman-teman ya. Nanti kalau istirahat jadinya kode blue. Dia bentuknya memanjang ya teman-teman ya. Kemudian dia yang paling khas, dia ada conjunction atau perhubungan antar sel-sel dari jantung tersebut. Intinya tunggal, bentuknya seperti otot lurik tapi bekerjanya tidak sadar seperti otot polos. Jadi seperti gabungan ini otot jantung ini. Lapisan yang selanjutnya adalah lapisan ketiga adalah endokardium. Endokardium ini ada di dalam
lapisan paling dalam dari jantung, yang mana merupakan jaringan epitel unik yang melapisi seluruh sistem saluran peredaran darah. Lapisan ini sangat licin teman-teman, seperti endotel yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, endokardium ini adalah yang paling dalam lapisannya, tadi sudah kita lihat, yang mana dia menyelimuti seluruh ruangan yang ada di dalam jantung. Nanti tentang ruangan sendiri akan kita pelajari setelah ini. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang ruang jantung. Teman-teman harus tahu dulu sebelum kita berlanjut, kita pelajari bersama-sama. Jantung ini kita bagi, kalau misalnya dari garis tengah adalah bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian kalau garis tengah mendatar, dia ada bagian atas dan bagian bawah. Yang kanan kita sebut sebagai dextra, yang kiri kita sebut sebagai sinistra. Bagian atas itu superior, bagian bawah adalah inferior. Nah, kita akan belajar tentang ruang jantung. Ruang jantung yang utama itu ada 4. Bagian atas itu ada atrium, di mana dia dibagi menjadi 2, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Serta yang di bagian bawah ada ventricle, yang mana dia ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, jantung ini antara atrium dan ventricle dipisahkan oleh katup, sedangkan antar ventricle di sini dipisahkan oleh septum, sama juga atrium. Atrium di sini juga dipisahkan oleh septum antara kanan dengan kirinya. Nah, kita akan belajar tentang atrium ya teman-teman ya. Atrium kanan itu adalah bagian dari jantung yang dia menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi, atrium kanan ini menerima darah dari vena cava superior dan inferior, kemudian aliran darahnya akan masuk ke dalam ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah ini akan menuju ke vena pulmonalis yang akan menuju ke paru-paru. Sistem dari vena cava baik superior inferior kemudian masuk ke atrium kanan dan ventrikel kanan lalu keluar melalui arteri pulmonalis ini masih kaya dengan karbon dioksida. Nanti di dalam paru-paru darah itu akan berdifusi antara O2 dan CO2, kemudian akan kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis yang masuk ke dalam atrium kiri. Nah, setelah dari atrium kiri, darah ini akan masuk ke ventrikel kiri. Proses darah dari atrium kanan, ventrikel kanan, kemudian arteri pulmonalis menuju ke paru-paru atau pulmo, kembali lagi ke vena pulmonalis masuk ke atrium kiri, itu kita sebut sebagai peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar adalah dari ventrikel kiri, kemudian keluar melalui aorta, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke vena cava, dan masuk ke atrium kanan, itu yang kita sebut sebagai peredaran darah besar. Nah, atrium kanan atau atrium dextra tadi kita sudah belajar ya, di situ adalah muaranya dari vena cava. Vena cava ini ada vena cava dari bagian tubuh bagian atas atau vena cava superior, dan dari vena cava bagian bawah yaitu vena cava inferior. Di dalam bangunan atrium kanan ini ada sebuah bangunan namanya fossa ovalis, di mana ini adalah produk dari penutupan ductus arteriosus botali, yang mana pada saat kita janin itu ya dia masih terhubung, kemudian saat kita lahir kemudian dewasa dia itu sudah menutup begitu ya. Dalam keadaan patologi ini kadang-kadang masih terbuka sehingga tercampur begitu antara darah yang kaya oksigen dari atrium sinistra tercampur dengan darah yang kaya dengan karbon dioksida di atrium dextra. Dalam keadaan normal ini seharusnya tertutup ya teman-teman ya. Di dalam atrium dextra ini, pintu masuk dari vena cava superior dan inferior ini tidak ada katupnya. Nah, pada saat atrium ini mau menuju ke ventricle, dia melalui sebuah katup ya, yang tadi di sebelumnya
kita sudah lihat ada katupnya, namanya katup trikuspidal ini teman-teman. Jadi di sini ada katup namanya katup trikuspidal. Kemudian nanti dia akan masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan dia masuk ke dalam arteri pulmonalis. Di sini ada katup semiluner namanya katup semiluner atau pulmonal. Nah, yang ada di atrium kanan membatasi dengan ventrikel kanan ini kita namakan dengan katup trikuspidal. Di sini ada katup trikuspidalis. Selanjutnya kita menuju ke ventrikel kanan. Tadi ventrikel kanan itu dari atrium menuju ke ventrikel dia ada katup trikuspidalis. Di dalam ventrikel ini ada bangunan-bangunan penting ya. Kita belajar di katupnya. Di sini ada seperti layang-layang ya teman-teman ya. Ini adalah katupnya. Dia trikuspidal karena dia ada 3 katup, ada 3 daun katup. Kemudian dia dipegang seperti dipegang ya teman-teman oleh korda tendinea yang berhubungan dengan muskulus. Ini kalau misalnya ini seperti layang-layang, ini orangnya, ini talinya, dan ini layangannya begitu ya, oleh muskulus papilari begitu ya. Jadi dia bergerak karena ada kontraksi dan relaksasi dari otot-otot papilari ini. Nah, dari ventrikel kanan dia kemudian akan keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke pulmo atau paru-paru. Di situ ada katup semiluner yang kita namakan sebagai katup pulmonari. Ada 3 daun katup, yaitu anterior, right, kanan, sama kiri semiluner. Nah, setelah itu kita akan belajar di atrium sinistra. Tadi dari atrium dextra, kemudian katup trikuspidal, lalu ventrikel kanan, kemudian katup semiluner, kemudian ke paru-paru, kembali ke atrium kiri ya. Di atrium kiri dia masuk, pintu masuknya adalah melalui vena pulmonalis. Dia vena pulmonalis dari kanan vena pulmonalis dextra dan kiri vena pulmonalis sinistra. Setiap dextra dan sinistra ini bagiannya dia ada atas sama bawah. Jadi ada superior sinistra, inferior sinistra, serta superior dextra dan inferior dextra. Dia masuk melalui lubang yang mana dia akan langsung ke atrium kiri. Dari atrium kiri ini dia kemudian darah menuju ke ventrikel melalui sebuah katup juga yang kita namakan sebagai katup mitral. Jadi katup mitral itu katup yang membagi antara atrium sinistra dengan ventrikel sinistra. Ini mana? Ini ya atrium, kemudian masuk ke ventrikel, di sini ada katupnya. Kemudian ini ventrikel ya, ventrikel nanti akan keluar melalui aorta, di sini juga ada katupnya yaitu katup aorta. Tadi atrium kemudian ventrikel tadi sudah saya terangkan ya, keluarnya lewat katup aorta tadi. Sama strukturnya, setiap katup itu dia ada daun katupnya, dia dipegang oleh korda tendinea dan juga dia berhubungan langsung dengan muskulus papilari. Ya, ini rangkuman dari yang tadi kita bicarakan, di mana saya ulangi lagi dari darah dari seluruh tubuh itu masuk melalui vena cava superior dan inferior, masuk melalui ostium langsung ke atrium dextra. Di atrium dextra dia melewati katup trikuspidal masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan dia melalui katup pulmonalis atau semiluner ke arteri pulmonalis dextra dan sinistra. Kemudian menuju ke paru, yang dari paru ini kembali ke vena pulmonalis dextra superior dan inferior, dan vena pulmonalis dextra, sinistra superior dan inferior masuk ke atrium kiri. Peredaran ini kita sebut sebagai peredaran darah kecil. Kemudian darah dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Kemudian dari ventrikel kiri dia menuju ke aorta untuk dialurkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Ya, jadi di sini
katup mitral yang memisahkan atrium kanan dan kiri, kemudian katup semilioner atau katup pulmonal dari ventrikel kanan ke vena pulmonalis, kemudian katup mitral itu dari atrium kiri ke ventrikel kiri, dan katup aorta itu dari ventrikel kiri menuju ke aorta. Jadi maksud saya yang untuk katup semilunar atau pulmonal itu dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Ya. Ini adalah ringkasan dari katupnya tadi. Ini adalah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, di mana tadi sudah saya bicarakan, yang peredaran darah kecil itu adalah jantung, kemudian paru, kemudian jantung, dan peredaran darah besar adalah jantung, seluruh tubuh, kemudian kembali lagi di jantung. Untuk peredaran darah besar, darah yang keluar dari jantung itu adalah kaya O2, sedangkan peredaran darah kecil, darah yang keluar dari jantung itu darah yang kaya dengan CO2. Jadi satu-satunya arteri yang keluar dari jantung yang dia masih kaya karbon dioksida adalah arteri pulmonalis. Jadi untuk yang darah vena cava superior dan inferior ini masih kaya CO2, arteri pulmonalis juga masih kaya CO2. Lalu proses difusi di paru-paru menghasilkan darah itu menjadi kaya O2. Ini warnanya merah ya teman-teman ya. Masuk ke atrium kiri, ke ventrikel kiri, kemudian ke seluruh tubuh masih kaya O2, kemudian terjadi respirasi intrasel, kemudian menjadi kaya CO2 kembali lagi ke jantung. Ya teman-teman, ini kita perbedaan antara arteri dengan vena, di mana arteri itu dia sifatnya lebih tebal dan elastis, sedangkan vena itu lebih tipis dan kurang elastis. Kalau kosong, arteri itu tidak kolaps, sedangkan kalau vena itu dia kolaps. Sedangkan tekanannya kalau arteri itu lebih tinggi ya teman-teman daripada vena itu lebih rendah. Arteri itu berdenyut, vena tidak berdenyut. Aliran darahnya kalau arteri meninggalkan jantung, kalau vena dia menuju ke jantung. Lalu arteri itu jika terpotong dia sifatnya memancar, kalau vena dia merembes aja. Nah, kalau katup itu kalau di arteri dia nggak ada katup kecuali aorta, serta aorta itu tadi yang katup aorta dan pulmonalis yang arteri pulmonalis ya. Sedangkan di vena itu di sepanjang salurannya itu dia ada katupnya yang membuat aliran udara itu tidak kembali ke perifer. Nah, bunyi jantung ya teman-teman ya, bunyi jantung itu secara normal ada dua macam, yaitu bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung itu terjadi pada saat darah dipompakan dari ventrikel, baik dari ventrikel kanan ke paru maupun dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh, teman-teman. Bunyi jantung ini timbul karena dia kan dari ventrikel ya ke paru maupun seluruh tubuh. Bunyi jantung 1 ini timbul dari penutupan katup trikuspidal dan mitral. Jadi katup antara atrium dan ventrikel menutup dan katup dari ventrikel ke arteri dia membuka. Fasenya saat itu yang terjadi. Dia hampir kita samakan dengan fase sistol ya. Nanti kita belajar di slide setelah ini. Dia kita sebut sebagai bunyi jantung 1, merupakan penutupan katup trikuspidal dan mitral. Sedangkan bunyi jantung 2 merupakan fase pada saat terjadi pengisian dari ventrikel itu. Jadi itu adalah fase di mana katup pulmoner dan aorta itu menutup, dan pada saat yang sama itu katup trikuspid dan katup mitral dia membuka. Jadi saya ulangi, untuk bunyi jantung 1 adalah fase kontraksinya ventrikel di mana dia ada penutupan katup trikuspid dan mitral, sedangkan fase pengisiannya itu adalah bunyi jantung 2 saat terjadi penutupan katup pulmoner dan katup aorta. Secara umum bunyi penutupan katup ini kita dengar sebagai lepdep, 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 seperti itu ya teman-teman ya.
Suara jantung yang normal itu adalah suara jantung 1 dan suara jantung 2. Semua bunyi setelah itu kita namakan sebagai bunyi jantung patologis. Nah, tadi kita sudah tahu ya teman-teman, suara jantung 1 itu hampir sama terjadinya dengan fase sistol, yaitu pengisian ventrikel, di mana ventrikel ini berkontraksi, kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh dan juga ke paru pastinya. Di seluruh tubuh denyutannya itu akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah arteri atau nadi sehingga kita bisa merasakan denyutan dari sisa denyutan ventrikel ini di seluruh arteri sehingga dia seperti berdenyut di nadi kita, teman-teman, yang paling sering di nadi sini ya, arteri radialis atau di daerah leher begitu ada yang berdenyut ya, begitu. Itu hampir bersamaan dengan fase sistol. Sedangkan fase diastol itu lebih pada saat bunyi hampir bersamaan dengan bunyi jantung yang kedua. Ya, kita belajar tentang bunyi jantung normal ya teman-teman ya. Tadi kita tahu semua bunyi jantung normal itu bunyinya cuma ada 2, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, seperti ledep-ledep tadi, dan semua bunyi setelah itu adalah abnormal. Ini adalah bunyi jantung yang normal. Ini aorta. Ini saat terjadi stenosis aorta atau gangguan katup aorta. Lalu ini adalah regurgitasi. Ini prolaps mitral. Ini seperti derap kuda. Ini galop S4. Ini bunyi jantung keduanya terbelah ya teman-teman ya. Ya. Itu adalah bunyi-bunyi jantung yang abnormal ya teman-teman ya. Baik, yang terakhir mungkin kita akan belajar tentang penyakit jantung, di mana penyakit jantung itu ada banyak, sedikit saja kita pelajari tentang penyakit jantung yang disebabkan karena hiperlipidemi nanti. Nah, penyakit jantung itu bisa berupa penyakit jantung bawaan, kelainan irama, kemudian kelainan katup, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, gagal jantung, hipertensi maupun serangan jantung. Pada keadaan hipertensi itu terjadi kegagalan sistem sirkulasi sistemik ya teman-teman, sehingga yang pertama-tama membesar dia biasanya adalah ventrikel kiri. Nah, perbesaran jantung ini sebenarnya yang membesar adalah ototnya. Dia terjadi pembesaran ukuran dan pertambahan jumlah ya. Sehingga pada pencitraan atau pemeriksaan ronsen dia akan tampak lebih besar jantungnya, dan pada saat pemeriksaan fisik dia juga akan tampak lebih besar lagi. Baik, untuk petanda laboratorium ada banyak yang bisa kita lihat ya teman-teman ya. Seperti kreatinin kinase, CKMP, LDH, troponin, mioglobin, CRP, SGOT, SGPT, dan yang terakhir kita akan sedikit belajar tentang aterosklerosis. Pada saat kita terjadi hiperlipidemi, teman-teman, lemak-lemak itu beserta dengan endapan kalsium dan fibrinogen dia akan memenuhi lumen pembuluh darah, sehingga dia akan membuat sebuah plak yang dia akan membuat diameter dari lubang ini menjadi lebih kecil. Nah, plak-plak ini dia terbentuk dari kolesterol yang dalam tanda kutip jahat begitu ya, sehingga biasanya pada pemeriksaan laboratorium kita akan dapati total kolesterol itu dia lebih tinggi dari normal, kemudian profil lemak LDL-nya juga lebih tinggi, HDL-nya juga lebih rendah, trigliseridnya dia lebih tinggi. Nah, keadaan ini bisa kita ubah ya teman-teman dengan memanage pola hidup kita agar dia bisa menjadi lebih terkendali. Misalnya menghindari rokok, kemudian menjaga berat badan, kemudian menjaga asupan gula, dan kita harus juga memperbanyak berolahraga. Oke, teman-teman, kita akan belajar sedikit juga tentang infak miokard yang banyak ini kejadiannya sehingga menimbulkan serangan nyeri pada daerah dada. Ya, serangan nyeri pada daerah dada ini ada yang berakibat terjadinya serangan
jantung akut yang bisa menyebabkan keadaan henti jantung ya teman-teman ya. Keadaan henti jantung ini biasanya kita akan melakukan pijat jantung teman-teman. Setelah pijat jantung kita jika tetap tidak respon biasanya akan kita lakukan kejut jantung. Nah, kejut jantung ini dalam keadaan patologis ya hanya dilakukan pada saat keadaan patologis ya teman-teman. Dia tujuannya adalah untuk merangsang nodus sinoatrial sehingga otot jantung yang tadinya mati karena infak misalnya atau karena kekurangan oksigen ya itu bisa terstimulasi kembali sehingga jantung bisa bergerak sendiri lagi. Kan karena kita tahu tadi kalau jantung itu dia pengendaliannya secara intrinsik begitu ya teman-teman ya. Nah, infak miokard ini terjadi karena gumpalan darah dengan gejala yang nyeri mendadak dan juga bisa terjadi lemas, kemudian sesak nafas, muka biru serta percepatan dari pembuluh darah. Petanda lab yang bisa teman-teman lihat adalah kenaikan kreatinin kinase, CKMB serta keberadaan troponin I serta troponin T. Oke, begitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di lain waktu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.